trauma pasti ada ya. Pasti ada trauma. Artinya pengantin baru kok udah diselingkuhin kan gitu ya judulnya ya. Nah, tetapi bisa juga dilihat untung baru nikah. Ini terjadi. Bisa juga kita lihat dari sudut ini gitu loh. Jadi benar-benar ya sudah not worth it. Nggak sepadan deh. Nah, justru trauma yang paling besar sih menurut saya ya itu datang dari why with my mom. Kenapa dengan ibu saya gitu. Kemungkinan besar memang sudah bisa menerima ya situasi itu, tapi kan orang-orang yang punya kasus-kasus yang mengagetkan ya, ini kan mengagetkan ya, itu pasti butuh pendampingan lah gitu loh, karena kan ibaratnya kayak kecolongan gitu ya. Dia nggak lihat ini akan terjadi ya ekstrimnya sesuatu terjadi, tapi nggak yang kayak gini gitu loh ya kan. Jadi pasti akan ada shock juga ya kan. Mudah-mudahan nggak ada trauma ya, shock aja tapi bukan trauma gitu loh ya. Dan ketika menceritakan kembali itu saya sih ngeliatnya ya sudah bisa berdamai bahwa ini kasus biasa aja gitu loh ya kan. Jadi nggak ada rasa ini aib, nggak boleh diceritain, nggak ada rasa ini berkaitan dengan keluarga saya, jangan sampai orang lain tahu, nggak ada rasa itu gitu ya. Jadi dia betul-betul bisa memisahkan antara ini kasus yang berdiri sendiri dan bisa dialami oleh siapapun, ya. Bahwa kebetulan ini menyangkut saya, ini kebetulan. Tapi bahwa pasti banyak orang yang seperti saya ketemu dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi yang terjadi pada saya adalah pembelajaran untuk orang lain. Secara hipotetis saya mau menyimpulkan bisa-bisa dia sudah mengatur ya cara berpikir itu, berpikir yang mentoristik gitu loh. Jadi dia bukan sebagai korban tapi kayak mentor gitu. Jadi kayak sharing, ngingetin orang ya, dan sekaligus juga mencoba memaafkan diri sendiri bisa-bisa gitu loh, atau memaafkan yang sana ya, nggak tahu juga. Tapi ini kan semua landasannya secara hipotetis ya, artinya kayaknya gini kayaknya gitu. Jadi kita sebenarnya mereka-reka juga gitu ya. Tapi kalau sampai ketenangan itu juga termasuk berhadapan dengan media, kan berarti publik ya. Saya sih pengen berpikirnya dia memang sudah membuat dirinya menjadi narasumber kasus, narasumber untuk ngingetin orang, untuk menasehati gitu ya. Jadi udah jauh dari peran sebagai korban gitu loh ya kan. Tapi yang sesungguhnya terjadi kan kita nggak tahu ya, Brit, gitu loh. Mbak Tika, biasanya kan orang yang mengalami hal kayak gitu, apalagi tuh orang terdekat banget ya, itu ibunya gitu mengkhianati dia kan, biasanya kan kayak kita kayak depresi gitu. Nah kalau dilihat dari dia, Mbak, apakah nggak depresi atau yang seperti Mbak Tika tadi bilang, apa dia sudah melewati masa itu? Nah ini harus kita lihat dari sudut kedekatan kekeluargaan ya. Jadi sebuah keluarga itu kan menurut saya ya itu pasti saling tahu lah. Anggota keluarga ini mana yang sehat mentalnya 100%, mana yang sehat mentalnya 50%, mana yang sehat mentalnya 30%, mana yang ada gangguan, mana yang sakit fisik, sakit pola pikir, mana yang kepribadiannya kokoh, mana yang kepribadiannya lemah. Biasanya kita tahu lah ya karakter dari anggota keluarga kita sendiri ya kan. Nah, yang secara hipotetis juga bisa-bisa sih anak tahu kekurangan orang tua, suami tahu kekurangan istri, istri tahu kekurangan suami, istri tahu kekurangan anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Masing-masing ini situasi toksik keluarga udah tahu, misalnya gitu. Lagi-lagi hipotetis ya karena kita nggak tahu yang sebenar-benarnya. Jadi ini praduga ya kan.
Nah, ketika kemudian masing-masing tahu bahwa ada em, penyakit-penyakit yang ya dari fisik sampai nggak fisik ya, artinya secara psikologis itu dan terjadi kembali pengulangan. Berarti kan peristiwa kayak gini kan bisa-bisa udah terjadi juga gitu ya sebelumnya. Dimana misalnya yang bersangkutan tahu bahwa sang ibu menyukai orang-orang yang usianya jauh di bawah dia. Apakah ada fenomena ini ya kan? Sehingga sang suami juga udah tahu bahwa penyakit istrinya seperti itu gitu ya. Um, atau nggak tahu. Nah ini kan juga pertanyaan besar ya kan yang harus dijawab. Atau eh, apakah juga si suami yang baru dinikahin ini punya hal yang sama juga histori di rumahnya sendiri. Apakah misalnya emang dari dulu senangnya yang tua-tua sih gitu ya, yang usia tua gitu ya. Ya ini yang dia kawinin umurnya berapa nih jaraknya gitu loh. Apakah memenuhi kriteria dia ya kan sebagai orang yang memang lebih terinspirasi kalau pasangannya lebih tua atau sebenarnya tidak memenuhi ternyata. Nah, ketika kemudian ketemu yang jauh lebih tua dan menunjukkan kasih sayang dan sebagainya, ya kayak botol ketemu tutupnya gitu loh ya. Nah, atau kemungkinan yang ketiga, ini banyak kemungkinan ya. Ya memang terjadi penyimpangan perilaku seksual aja gitu loh ya kan dan ibaratnya kayak incest, seperti incest gitu ya. Nah kalau incest di mana-mana memang penyimpangan. Kalau incest ya. Nah ini ada incest apa enggak kita nggak tahu. Atau di masing-masing keluarga besar dari kedua pasangan ini apakah memang pernah ada histori penyimpangan perilaku seksual atau ada gejala atau fenomena incest atau enggak kita nggak tahu ya kan. Tapi histori-histori seperti ini harus dipahami dulu sebenarnya sebelum sebuah pasangan itu menikah gitu loh. Ya kenapa? Karena kalau histori dari masing-masing keluarga ini tidak dipahami, ketika ini kemudian muncul dan terjadi, ya itu pasti akan memberikan shock yang luar biasa karena I don't see it coming, it's happening gitu ya. Kok gue kayak ketangkep, gue kayak dibohongin, lu kok nggak bilang? Terjadilah penuduhan-penuduhan yang iya nggak ada dasar juga penuduhan-penuduhan itu karena lah memang sudah ada penyimpangan itu. Nah makanya kenapa pacaran itu kan kalau di Jawa kan bibit bebet bobot itu tuh maksudnya untuk yang gitu-gitu gitu loh ya. Dan apakah ketika ada terjadi fenomena itu kemudian terjadi juga penanganan terapeutiknya ada apa enggak gitu loh ya kan. Dan pada saat kita udah tahu ini semua kembali ke kita kan, kita mau terus atau mau nggak jadi gitu loh. Nah kalau untuk Oke, cut dulu. Penyakit ibunya itu juga karena akibat apa? Kurang perhatian secara seksual dari suami juga kan? Nggak tahu, ya kan? Atau pernah trauma sama suaminya secara seksual nggak tahu. Apakah pernah KDRT secara seksual dari suaminya nggak tahu. Gitu loh. Jadi situasi-situasi penyebab ini sebenarnya yang jauh lebih penting untuk dipahami. Ya kalau memantu ini kan efek ya, efek bukan penyebab. Ada penyebab yang buat dia gitu loh. iya iya tapi ya? itu kejadian itu sebelum mereka menikah udah begitu Mbak, jadi kayaknya mereka tuh ada hubungan sebelum menikah si perempuan ini. Oh udah pacaran. Emang udah ada hubungan udah hubungan khusus dong. Iya, jadi sebelum menikah tuh mereka berdua sudah ada hubungan. Jadi anak gitu. ini selingkuhannya ibunya. Iya. Jangan-jangan gigolo. Masa? Nggak tahu, gigolo kan sama gitu. gigolo kan yang penting pelayanan seksualnya. Iya. Bukan anak kampung atau bukan. Iya. Dan tante-tante girang ini kita nyebutnya tante girang. Kan bayar memang. Tapi kan ibu-ibu ini berumah tangga biasa Mbak yang kayak ya begitu gitu. Terus kenapa nggak bisa punya penyakit hiperseksual? Bisa juga sih. Ya bisa dong saya. Penyakit itu kan bisa kena ke siapa aja. Iya. Bukan kelas atas aja bisa punya
perilaku penyimpangan seksual ini kok lah kelas bawah juga bisa. Tapi mungkin butuh berapa lama sih mungkin sepengalaman Mbak Tika sendiri ya untuk konsultasi dengan kejadian yang sama kayak Norma mungkin seperti ini, suami selingkuh akhirnya cerai gitu, Berapa lama gimana? untuk sembuhnya mungkin menghilangin rasa trauma itu bisa menjadi lebih tegar lagi gitu. Buat si istri ini maksudnya, istri yang Si ditinggal. istri yang ditinggal. Oh, ya kalau misalnya trauma pasti ada ya, pasti ada trauma. Artinya baru pengantin baru kok udah diselingkuhin kan gitu ya judulnya ya. Nah, tetapi bisa juga dilihat untung baru nikah ini terjadi. Bisa juga kita lihat dari sudut ini gitu loh. Jadi benar-benar ya sudah not worth it, nggak sepadan deh. Nah justru trauma yang paling besar sih menurut saya ya itu datang dari why with my mom. Kenapa dengan ibu saya gitu. Tapi lagi-lagi ini bisa dipatahin hipotesa ini bahwa bisa-bisa dia lebih nerima karena ya memang ibunya sakit. Yang kita nggak tahu ya bahwa apakah dia tahu bahwa ya memang ibu gue nggak sehat misalnya gitu ya. Nah tapi apakah ini betul keluarga tahu apa enggak kita nggak tahu ya kan. Nah jadi traumanya kalau mau lihat ya double triple sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena umurnya kan masih muda ya, menurut saya sih tinggal penanganan secara psikologis ya, pendalaman bahwa ternyata di dunia sekitar dia itu memang toksik ya. Nah jangan sampai dia menjadi toksik juga karena lingkungan dia yang toksik itu. Nah kemudian pelibatan keluarga besar ya. Keluarga besar kan bukan keluarga inti ya. Kalau inti kan yang ayah ibu anak ya, karena ini keluarga besar tuh kan ada saudara, ada misan, kakek, nenek, tante, om dan sebagainya. Nah insya Allah keluarga besar tidak toksik gitu loh ya. Jadi misalnya dia mau milih tinggal dulu dengan keluarga besar yang tidak toksik, insya Allah sih social supportnya positif gitu loh. Karena keluarga besar belum tentu memberi social support positif loh, belum tentu loh. Bisa-bisa social support yang orang awam, orang biasa-biasa aja, misalnya temannya dia atau komunitas misalnya jauh lebih positif memberi support ya. Karena keluarga besar bisa-bisa malah nambah nyinyirin, nambah menghakimi ya kan, nambah menstigmasi gitu ya kan. Nah tapi kalau toh social support dari keluarga besar ini dia dapat, insya Allah ini akan menjadi jalan keluar yang lebih baik dan lebih cepat juga recovery-nya, karena nggak harus melibatkan orang luar ya kayak psikolog, psikiater atau konselor apapun, karena ternyata keluarga besar ini cukup bisa menjadi healer, menjadi penyembuh juga bagi dia. Dan cepat atau lambat ya tergantung faktor social support ini juga gitu loh.